Kalimantan Timur, tahun 1987. Di tepi sungai Mahakam yang tenang, terdapat sebuah desa kecil bernama Rantau Batu. Desa ini terkenal akan keindahan alamnya, tetapi ada satu tempat yang selalu dihindari oleh penduduk. Sebuah kuburan tua di hutan seberang sungai. Kuburan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Ketika pada masanya, seorang mandor perkebunan bernama Van Dijk tewas secara misterius bersama rombongannya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi legenda itu menyebut bahwa tempat itu dikutuk. Pak Jafar, kepala desa Rantau Batu, sering memperingatkan penduduk untuk tidak mendekati kuburan tua itu, terutama setelah matahari terbenam. Namun larangan itu justru memancing rasa penasaran tiga pemuda di desa itu. Sebut saja namanya: Dodi, Taufik, dan Hasan. Mereka adalah sahabat karib yang gemar mencari tantangan dan menghabiskan malam dengan cerita-cerita seram. Di suatu malam, di bawah sinar rembulan purnama, ketiganya memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang kuburan tua itu hanyalah mitos belaka. Dengan membawa obor dan parang, mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Suara air yang tenang berubah menjadi irama yang memecah. Singkat cerita, ketika perahu mereka mendekati hutan, hawa dingin mulai menyergap. Rasanya jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, menciptakan bayang-bayangan aneh. Hasan yang duduk di bagian depan perahu mengarahkan obor ke depan. Ia terdiam sejenak. Matanya terpaku pada sesuatu di tepi sungai. Mereka akhirnya mencapai daratan dan memulai perjalanan menuju kuburan tua. Jalan setapak menuju kuburan dipenuhi akar-akar pohon yang mencuat seperti cakar. Bau busuk menyengat, tiba-tiba menyeruak, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Taufik menutup hidungnya, sementara Dodi mengayunkan parang untuk membuka jalan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di kuburan tua itu. Batu-batu nisan yang berlumut berdiri miring, beberapa hampir tertimbun tanah. Di tengah kuburan itu ada sebuah makam besar dilapisi batu granit yang retak di beberapa bagian. Dodi yang paling berani mendekati makam itu sambil menyalakan obor. Ia melihat ada tulisan dalam bahasa Belanda yang sudah hampir hilang dimakan usia. Taufik dan Hasan berdiri agak jauh, mengamati sekeliling dengan gelisah. Angin malam berhembus membuat obor mereka bergetar. Tiba-tiba terdengar suara gemersik dari semak-semak. Mereka semua berpaling ke arah suara itu dalam gelap. Mereka melihat sosok wanita berdiri. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Wajahnya pucat dan matanya hitam tanpa bola mata. Wanita itu hanya berdiri, menatap mereka tanpa bergerak. Hasan langsung mundur dengan gemetar, sementara Dodi mencoba meneriaki sosok itu, seolah-olah untuk mengusirnya. Tetapi wanita itu perlahan melangkah maju. Tubuhnya seperti melayang di atas tanah,
obor Dodi tiba-tiba padam dan kegelapan menyelimuti mereka. Taufik mencoba menyalakan kembali obornya dengan tangan gemetar. Ketika cahaya kembali menyala, wanita itu sudah berada di hadapan mereka. Perempuan itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar, hanya angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga lari sekuat tenaga. Tetapi jalan setapak yang tadi mereka lalui kini berubah. Pohon-pohon seakan bergerak. Hasan terjatuh dan merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Ia berteriak, tetapi suaranya seperti ditelan malam. Dodi dan Taufik mencoba menarik Hasan, tetapi cengkraman itu semakin kuat. Dari balik kegelapan, tangan-tangan hitam muncul, menarik Hasan ke dalam tanah. Ia menghilang dalam sekejap, meninggalkan dua temannya yang terpaku ketakutan. Mereka berdua akhirnya berhasil menemukan jalan keluar setelah berlari tanpa arah. Saat tiba di tepi sungai, perahu kecil mereka terlihat terbalik, hanyut oleh arus. Mereka terpaksa berenang menyeberangi sungai, meskipun tubuh mereka sudah hampir tak berdaya. Sesampainya di desa, warga terkejut melihat kondisi mereka. Pak Jafar segera menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Taufik hanya terisak, sementara Dodi tak mampu berkata-kata. Malam-malam berikutnya di desa Rantau Batu menjadi tak tenang. Kisah Dodi dan Taufik tentang kejadian di kuburan tua menyebar cepat, menimbulkan rasa takut di hati setiap warga. Orang-orang mulai merasa diawasi, terutama mereka yang tinggal di dekat tepi sungai. Beberapa melaporkan melihat bayangan wanita di pinggir sungai melayang perlahan di atas permukaan air. Keesokan harinya, warga desa bersama Pak Jafar mencoba mencari Hasan, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Kuburan tua itu tertutup kabut tebal, seolah-olah ingin menyembunyikan rahasia yang ada di dalamnya. Kini, Dodi dan Taufik yang terlibat kejadian itu merasakan trauma yang luar biasa. Mereka sering terlihat melamun dan berbicara sendiri. Sejak saat itu, beberapa warga mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara tangisan Hasan ketika malam hari, memanggil-manggil nama yang mendengarnya. Suara itu berasal dari seberang sungai. Kejadian itu membuat semua warga merasa sangat resah. Pak Jafar, selaku kepala desa Rantau Batu, prihatin atas kejadian itu, memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia mengadakan rapat warga di tempatnya untuk mencari solusi. Mereka meyakini bahwa gangguan ini adalah akibat pelanggaran terhadap kuburan tua dan perlu dilakukan ritual adat untuk meredakan amarah makhluk penunggu di hutan seberang Sungai Mahakam. Salah satu tetua desa, Pak Marwan, seorang dukun tua yang jarang muncul, dipanggil untuk membantu. Dengan suara berat, ia menjelaskan bahwa tempat itu bukan hanya kuburan biasa. Itu adalah gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib.
kuburan Van Dyck adalah pusat energi gelap karena kematiannya melibatkan pengkhianatan dan darah. Konon Van Dyck bukan hanya terbunuh, tetapi jiwanya terjebak menjadi bagian dari kutukan tempat itu. Pak Marwan memutuskan untuk memimpin ritual. Ia meminta relawan untuk menemaninya ke kuburan tua, tetapi tidak banyak yang bersedia. Namun salah satu pemuda bernama Arman yang dikenal pemberani menawarkan diri. Dodi dan Taufik yang masih trauma tidak bisa menolak karena mereka harus bertanggung jawab atas hilangnya Hasan. Pada malam yang telah ditentukan, kelompok kecil itu berangkat. Kini desa menjadi sunyi saat mereka menyeberangi sungai. Bahkan hewan-hewan malam seolah tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Kabut di sekitar hutan terasa lebih tebal, seperti tangan yang mencengkram mencoba menghentikan langkah mereka. Singkat cerita, sesampainya di kuburan tua, Pak Marwan segera memulai ritual. Ia menyalakan dupa, membacakan mantra-mantra, dan menaburkan bunga di sekitar makam Van Dyck. Tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat api obor bergetar hebat. Di tengah ritual, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seperti ada sesuatu yang mencoba untuk keluar. Kemudian terdengar suara jeritan menggema di sekitar mereka. Suara itu bukan berasal dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Bayangan-bayangan muncul di antara pepohonan mengelilingi mereka. Namun Pak Marwan tetap tenang, melanjutkan ritual sambil meminta yang lain untuk tetap di tempat. Dodi tidak mampu menahan rasa takutnya. Ia berlari ke arah hutan meninggalkan kelompok. Taufik berteriak memanggilnya, tetapi Dodi tidak menoleh. Bayangan-bayangan itu segera mengejarnya, seperti aliran air yang mengalir deras. Di kuburan tua, Pak Marwan mulai memusatkan mantra pada makam Van Dyck. Ia mengambil pisau kecil, menggoreskan luka di telapak tangannya, dan meneteskan darahnya di atas makam. Yang dia lakukan ialah untuk menutup gerbang, katanya dengan suara serak. Namun saat darah menyentuh makam tua itu, sebuah ledakan energi menghantam mereka. Tanah di sekitar makam mulai retak, dan sosok makhluk besar muncul dari dalamnya. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa, tubuhnya hitam pekat dengan wajah yang menakutkan. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Itu Van Dyck, atau setidaknya sosok yang terperangkap dalam kutukan itu. Pak Marwan berdiri di depan makhluk itu, mengangkat tangannya, dan tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tiba-tiba angin berhenti, kabut menghilang, dan makhluk itu tiba-tiba membeku. Tubuhnya perlahan-lahan hancur menjadi debu, terbawa angin malam yang dingin. Namun kemenangan itu tetap memakan korban. Dodi tidak pernah ditemukan, dan Taufik yang melihat kejadian itu kehilangan akal sehatnya. Ia hanya duduk terdiam di tepi sungai, menggumamkan nama Hasan berulang kali. Setelah malam itu, desa kini kembali tenang
tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pak Jafar memerintahkan warga untuk tidak pernah lagi mendekati hutan itu. Bahkan menyebut namanya pun menjadi pantangan. Hutan di seberang Sungai Mahakam tetap berdiri megah. Tetapi siapapun yang melangkah terlalu dekat akan merasakan hawa dingin dan suara-suara samar yang berbisik, mengingatkan mereka bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya lenyap.